Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya menjumpai saudara-saudara semua. Sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengar pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini diceritakan ketika Daud sedang pergi bersama dengan pengikut-pengikutnya, maka kota Ziklag di mana dia tinggal itu sudah dibakar oleh orang-orang Amalek. Dan ketika mereka pulang, anak istri Daud juga ikut tertawan. Tetapi yang lebih lagi menyakitkan bagi Daud adalah para pengikutnya ingin melempari dia dengan batu. Maka istilahnya Daud itu sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah keadaan Daud pada waktu itu. Mungkin apa yang menimpa Daud ini juga pernah kita rasakan, atau malahan sedang kita alami saat ini. Orang-orang terdekat, teman, sahabat, dan kerabat yang kita harapkan dapat menolong, menguatkan, dan meneguhkan kita justru beranjak menjauh dan meninggalkan kita. Dalam keadaan yang seperti ini, sebagai orang percaya, hendaknya kita tidak cepat putus asa. Di tengah kondisi dunia yang semakin sulit, kita perlu bersikap seperti Daud, yaitu membangun kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membangun kekuatan diri kepada Tuhan itu tidaklah gampang. Yang gampang itu adalah sakit hati, menangis, marah-marah, dan itu semua tidak menyelesaikan masalah kita. Tapi mari pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa Daud di tengah-tengah situasi yang terjepit, justru Daud membangun kepercayaan dirinya kepada Tuhan. Dengan cara apa, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan? Mari kita belajar dan kita ingat bahwa Daud membangun kepercayaan dirinya kepada Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud adalah bahwa Daud beribadah kepada Tuhan. Hal itu dilihat dari ayat yang ke-7. Tindakan Daud yang pertama ialah ia meminta Imam Abiatar mengambil baju efodnya. Baju efod adalah pakaian imam untuk beribadah. Dan ini adalah kebiasaan Daud ketika ia menghadapi kemelut, ketika dia mengalami pergumulan yang sangat berat menekan hidupnya. Daud beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah ia menemukan kekuatan yang baru dalam dirinya. Beribadah adalah cara terbaik untuk membangun kekuatan diri dan iman kita kepada Tuhan. Jemaat mula-mula yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul, harta mereka dirampas, mereka ditangkap dan dianiaya. Tapi lewat kitab Kisah Para Rasul menceritakan dalam situasi yang terjepit dan sukar itu, jemaat mula-mula mereka setia, tekun berkumpul, beribadah bersama-sama. Jadi ibadah menjadi gaya hidup mereka. Daud dan jemaat mula-mula sudah meneladani
ketika kita mau membangun kepercayaan diri kita kepada Tuhan, maka jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita meskipun kita sedang dalam pergumulan yang berat. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, disitulah kita akan memperoleh kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah Daud berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8, Daud berdoa dan bertanya kepada Tuhan secara khusus tentang apa yang akan dia lakukan di tengah-tengah kemelut yang sedang dia hadapi. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pergumulan berat menekan dalam hidupnya, Daud tidak menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Daud itu sudah terbiasa berperang. Daud itu sudah biasa untuk melawan, menghadapi musuh, baik musuh yang kecil sampai yang terberat sekalipun. Tetapi ketika masalah ini dihadapi, Daud tidak mengandalkan pengalamannya, Daud tidak mengandalkan kecakapannya, tetapi Daud bertanya dan berdoa kepada Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, jika Anda saat ini sedang terhimpit oleh berbagai masalah dan pergumulan, maka berdoalah, tanyakan segala sesuatunya kepada Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, doakan secara khusus persoalan dan kebutuhan kita saat ini, dan tanyakan kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapat kekuatan dan keberanian, dan oleh hikmat-Nya kita akan menemukan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah ia melawan keadaan yang ada. Kenapa demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Banyak orang menyerah kepada keadaan. Mereka menjadi letih, lemah, frustasi, bahkan mereka kehilangan kepercayaan, kekuatan diri, dan kehilangan iman. Daud mengajarkan kepada kita bagaimana membangun kekuatan, bagaimana membangun kepercayaan diri dan iman dalam berbagai himpitan masalah. Ia melawan kepahitan itu, ia melawan kesedihan itu, ia melawan kekecewaan dalam dirinya. Saya tidak bisa membayangkan ketika Daud itu berdiri di depan kaca dan sambil menunjuk dirinya sendiri dan menepuk dadanya dan berkata kepada dirinya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongmu dan Allahku." Inilah cara yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak menyerah kepada keadaan, tetapi dia melawan keadaan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan, beban yang sedang menghimpit kehidupan saudara-saudara semua. Tetapi ingat pesan Tuhan pada pagi hari ini, jangan putus asa. Mari kita tetap bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini dengan tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan pastikan Tuhan membuka jalan dan Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini. Jangan biarkan besarnya masalah itu menghentikan langkah kita beraktivitas. Jangan biarkan besarnya pergumulan itu menghimpit, menekan kita sehingga kita tidak bisa melawan keadaan yang ada. Tapi belajarlah pada pagi hari ini, ketika kita terhimpit pergumulan, engkau tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, berdoalah dan bertanyalah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, lawanlah keadaan yang ada. Jangan menyerah dengan keadaan, tapi lawanlah, bangkit dan beraktivitas, karena Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.